Trik psikologis yang digunakan pengiklan untuk memanipulasi kita. Iklan ada di mana saja dan kapan saja. Memunculkan merek perusahaan sangat penting untuk memenangkan persaingan. Tetapi bagaimana mereka membuat bisnisnya menonjol? Bagaimana cara pengiklan membuat kita membeli produk mereka? Di dunia yang penuh dengan periklanan, penting untuk membuat sesuatu yang mudah diingat. Pengiklan dapat menyimpulkan apa yang membuat sebuah iklan bagus menjadi sebuah pengetahuan, meskipun secara etika dipertanyakan. Untuk mengetahui lebih baik apa saja taktik tersebut, dalam pembahasan ini, kita akan melihat 7 trik psikologis yang digunakan pengiklan untuk memanipulasi kita. 1. Membuat Anda merasa eksklusif. Orang-orang ingin merasa bahwa mereka unik dibandingkan orang lain dan lebih cenderung membeli merek dan produk yang membantu mereka menonjol dari yang lain. Pengiklan mengetahui hal ini dan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Tentunya jika memiliki suatu produk tertentu, Anda akan menempatkan diri Anda pada kelompok yang spesial, Anda akan merasa lebih terdorong untuk membelinya. Psikologi terbalik berperan dengan membuat merek Anda tampak lebih eksklusif, yang pada gilirannya akan membuat lebih banyak orang ingin diikutsertakan dalam klub. 2. Menggunakan antropomorfisme. Manusia adalah makhluk berempati yang secara alami ingin peduli terhadap orang lain. Salah satu trik yang suka digunakan pengiklan adalah antropomorfisme, membuat objek non-manusia menjadi lebih manusiawi. Menggunakan hewan sebagai logo, atau bahkan mengembangkan produk sebagai karakter itu sendiri, membantu menciptakan hubungan empati antara merek dan pemirsa. Karakter animasi membantu membuat produk terasa lebih familiar bagi Anda. Mereka juga membantu membuat merek lebih mudah diingat, sehingga meningkatkan kemungkinan Anda ingin membeli produk tersebut. 3. Menggunakan daya tarik sensualitas. Pengiklan ingin Anda merasa bahwa mereka dapat meningkatkan kehidupan Anda. Mereka bertekad bahwa sensualitas adalah salah satu motivator terbesar dalam menjual suatu produk dan akan mencari cara untuk memasukkannya ke dalam iklan mereka. Produk kecantikan, perawatan pribadi, dan suplemen adalah pengguna besar teknik ini. Menampilkan model pelaku yang menarik setelah menggunakan suatu produk tertentu sangat mempengaruhi kebutuhan untuk memilikinya. Lagi pula, siapa yang tidak ingin terlihat menarik? 4. Menciptakan jingle yang menarik. Pernahkah Anda mendengar lagu dalam sebuah iklan dan lagu itu terlintas di kepala Anda sepanjang hari? Ini bukan kebetulan karena pengiklan ingin Anda mengingat namanya. Terkadang, mereka bahkan membuat Anda mengingat nomor telepon atau lokasi bisnis tertentu. Musik, terutama jingle yang dibuat dengan cermat, jauh lebih mudah diingat daripada sulih suara. Perusahaan akan menginvestasikan sejumlah besar uang untuk menyempurnakan lagu yang sempurna. 5. Menyusun strategi warna. Kita biasanya memahami bahwa warna yang berbeda memiliki emosi yang berbeda pula, seperti merah untuk kemarahan. Tahukah Anda bahwa hal ini juga berlaku untuk pemasaran? Warna-warna yang digunakan dalam iklan bukanlah suatu kebetulan, karena warna-warna tertentu menimbulkan reaksi tertentu pada orang yang melihatnya. Warna seperti merah menunjukkan ajakan untuk bertindak, sedangkan warna lain seperti hitam, membuat produk terlihat lebih ramping dan mahal. Warna juga dapat secara halus memberikan kesan positif pada produk tertentu, seperti hijau yang menyiratkan bahwa sesuatu itu sehat, apapun kenyataannya. Warna melampaui rona tertentu dan meluas ke intensitas dan semangatnya. Memilih antara warna cerah dan lembut bergantung pada bagaimana pemirsa ingin bereaksi, artinya desainer mempertimbangkan pilihan mereka dengan cermat. 6. Membuat Anda takut ketinggalan. Seiring berjalannya waktu, kita dapat memikirkan berkali-kali bahwa kita menyesali kehilangan kesempatan. Pengiklan mengetahui hal ini dan ingin Anda merasakan hal yang sama terhadap produk mereka. Memiliki penawaran khusus dan penawaran waktu terbatas meningkatkan urgensi untuk membeli produk tertentu. Mereka ingin Anda merasa bahwa Anda melakukan kesalahan besar karena tidak mengikutsertakan diri Anda sendiri. Mendapatkan diskon 50% untuk sepasang sandal memang mengasyikkan, meski Anda belum tentu membutuhkan sepasang sandal baru, terlebih lagi jika penawarannya berakhir dalam 48 jam. 7. Pakar visual. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa makanan selalu terlihat lebih baik di iklan daripada di kehidupan nyata. Ini bukanlah suatu kebetulan karena apa yang ditampilkan dalam iklan adalah versi makanan tertentu yang telah banyak dimodifikasi, bahkan mungkin bukan makanan sama sekali. Oli motor biasa digunakan sebagai pengganti sirup karena sifatnya yang menolak air. Selain itu,
Susu biasanya diganti dengan lem karena lebih mudah diatur dengan kamera. Jika tidak, sebagian besar makanan sebenarnya adalah model plastik yang dirancang dengan cermat agar terlihat begitu sedap. Teknik lainnya mencakup foto-foto produk dan model untuk menampilkan produk dalam kondisi terbaiknya. Membengkokkan gambar dan sedikit mengubah warna akan sangat membantu dalam membuat suatu item terlihat lebih rapi, meskipun hal tersebut membelokkan realitas sebenarnya. Taktik seperti apa yang pernah Anda perhatikan pada iklan? Apa sajakah trik lain yang mereka gunakan? Beritahu saya di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak.